Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi kita di Unaja Official. Nah, di sini saya Kaprodi Akuntansi dengan Ibu Eka Julianti Eversa Putri dan bersama orang hebat saya yaitu Bapak Eko Prastio, ya Pak ya. Kebetulan Bapak ini adalah Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi, Pak ya. Nah, dalam waktu berapa menit ke depan kita akan bincang-bincang nih seberapa seru sih akuntansi itu, karena udah lama banget ya Pak Eko ini sebagai akuntan pendidik juga ya, kayak gitu kan, sebagai seorang akuntan juga ya Pak ya, gitu kan, dosen juga, wah lama ini. Kebetulan Pak Eko ini juga sudah memiliki sertifikat akuntan ya Pak ya, juga sertifikat Associate of Accounting Technician, juga sertifikat Public Accountant. Juga Pak Eko ini merupakan salah satu asesor terbaik di tahun 2017 teman-teman. Wah, tepuk tangan dulu. Baiklah, saya pengen tahu nih perjalanan Pak Eko. Kok bisa sih Pak Eko terjun di dunia? Bapak sebagai akuntan pendidik nih, atau Bapak yang udah lama terjun di dunia akuntansi, yang udah pernah kuliah akuntansi, gimana sih? Coba ceritain seberapa seru sih belajar di dunia akuntansi itu. Triknya tuh apa sih biar kita tuh, wah ya ternyata akuntansi ini apa ya, menarik loh, ternyata akuntansi ini seru loh. Iya. Jadi Bu, kalau kita kuliah ya sebagai mahasiswa di akuntansi atau nanti bekerja di bidang akuntansi, hidup tuh teratur Bu. Sebagaimana proses akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi, ya, jurnal, buku besar, raja saldo atau kalau ada penyesuaian, siklusnya teratur Pak sampai ya, laporan keuangan. Tidak mungkin Ibu Iya. dari bukti transaksi bisa langsung isi laporan keuangan. Nggak mungkin, dia teratur Bu. Begitulah hidup kita kan teratur, dari mulai bangun pagi kalau kita umat Islam, sholat subuh dulu dan sebagainya. Tidak mungkin jam 5 kita sholat asar kan, seperti itu. Jadi sudah ada runutannya. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau kita kuliah di jurusan akuntansi, bekerja di bidang akuntansi, hidup kita itu teratur, ada mekanismenya, tidak bisa langsung lompat kayak gitu. Nah, dengan teratur ini kan menganjurkan secara tidak langsung bahwa kita itu harus disiplin. Kunci orang sukses itu salah satunya disiplin. Nggak ada yang sukses itu tanpa disiplin, semuanya pasti disiplin. Disiplin waktu terutama, sebelum lagi nanti disiplin untuk arah atau tujuan. Oh, saya mau menjadi akuntan pendidik, ya fokus. Kalau mau jadi akuntan pendidik berarti kuliah S1, S2, lanjut S3, fokus ke penelitian, pengabdian, publikasi di jurnal dan sebagainya. Oh, saya mau fokus menjadi akuntan publik, ya selesai S1, ambil ujian profesi akuntan publik, kemudian sambil bekerja di KAP, pada waktunya bisa buka kantor sendiri. Seperti itu, fokus. Jadi begitu pula sekarang saya sebagai sekretaris IAI Wilayah Jambi, untuk menjadi seorang akuntan atau CA itu juga ada ujian level-levelnya Bu. Mulai level dasar atau intermediate, kemudian nanti ke advance, baru nanti kita baru bisa mendapatkan gelar CA. Nggak bisa langsung otomatis, semuanya itu harus melalui by proses Bu. Ya, kecuali mungkin kalau Ibu ada kompetensi atau keahlian lain yang diakui, tapi itu mungkin juga butuh wiper atau penyesuaian seperti itu. Mungkin juga karena Bapak pada saat kuliah juga aktif dalam organisasi Pak ya, itu juga membuat kita tuh nggak bosan untuk kuliah terus ya, karena selain kuliah kita juga bisa mengembangkan diri kita tuh di organisasi tersebut ya. Kita bisa bangun channel di sana, bangun pertemanan dari prodi-prodi lain. Jadi kita bisa open minded juga ya, kita juga bisa semangat juga lah. Jadi ternyata kuliah itu selain belajar, kita itu bisa mengembangkan diri kita, potensi diri kita itu kemana. Iya, benar-benar. Kalau pada saat kuliah nih, saya pengen tahu mata kuliah yang Bapak senangi itu apa? Waktu kuliah S1 ya Bu ya, tentunya ya. Iya, kalau secara garis besar itu saya paling suka yang akuntansi keuangan. Memang fokus saya di situ kan. Baru terakhir ini saya fokus ke audit. Tapi di akuntansi itu seluruh mata kuliah itu saling berkait. Begitu kita bicara
akuntansi sektor publik lah, pemerintahan, maka kita harus tahu juga akuntansi keuangan. Kita bicara akuntansi biaya juga demikian ya. Jadi semua itu saling kait mengkait. Memang akan ada lebih fokus Bu ya. Hanya tidak seperti jurusan lain, kalau dia sudah keuangan aja, nggak mau pemasaran ya. Tapi kalau kita di akuntansi, kalau dosennya itu misal fokus di audit, maka dia juga harus tahu proses akuntansi ya, dalam ini adalah akuntansi keuangan. Jadi kalau boleh dibilang seluruh mata kuliah ya favorit bagi saya kan. Cuman memang lebih fokusnya di akuntansi keuangan karena ini menarik. Dan bicara akuntansi Bu Eka, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah ada. Contoh kalau yang muslim ya, tiap hari Jumat ya kan, sebelum khotib naik ke atas mimbar itu kan ada pengumuman dari pengurus masjid, berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Nah itu juga adalah bagian akuntansi ya. Bu. Nggak salah itu di hari-hari kita aja, kita di rumah tangga kita ya Pak ya, di rumah tangga Bapak itu pasti ada pengeluaran dan pemasukan, itu harus balance Pak ya. Kalau nggak balance itu bahaya ya Pak ya. Iya benar. Kami pernah ya, karena saya juga istri dosen akuntansi, selama 2 tahun Ibu kita buat catatan berapa duit masuk, duit keluar, kayak gitulah sederhananya. Cuman karena selama 2 tahun saya lihat loh kok banyak defisit, ya udahlah ya seperti itu ya, mungkin karena baru menikah ya, jadi banyak. Nah disitulah ilmu akuntansinya keluar Pak ya. Hampir seluruh Bu. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa akuntansi ini akan meraih, enggak sama sekali, jauh ya, Pak, karena ada isu yang beredar, kita nggak tahu ya ini isu itu bisa menjadi benar atau tidak, karena bagi saya secara pribadi dosen sendiri tergantung kita melihatnya dari paradigma mana. Jadi isu yang beredar ini katanya akuntansi jasa akuntan atau akuntan ini akan tergantikan dengan IT, teknologi informasi gitu kan. Jadi para akuntan ini bingung ini, lulusan akuntansi ini bingung nanti lulusannya kami bakal dipergunain nggak ya, sedangkan sekarang akuntan itu yang di perusahaan itu sudah terbantukan oleh IT, sehingga mereka paling membutuhkan yang tadinya ada untuk yang mengurus input data, pencatatan. Nah sekarang itu input data itu bisa dilakukan oleh satu orang karena ada IT tadi sistem tadi ya. Jadi gimana itu Pak? Jadi benar atau tidak isu tersebut atau gimana? Kalau saya pribadi sih tergantung paradigmanya dilihat dari mana, tapi isu tersebut bagi saya itu enggak, karena walaupun gimana pun tetap ini ya butuh akuntansi. Jadi kan isu ini timbul karena pekerjaan kita itu akan digantikan oleh mesin atau IT tadi disampaikan, dan hampir banyak pekerjaan Bu, contohnya yang di jalan tol kan nggak ada lagi yang terima karcis atau bayar itu ya, terkait dengan pembayaran semua kan sudah sistem, bahkan ke depan nanti tidak perlu lagi pakai ini ya, kartu, malah langsung otomatis kan, seperti di luar negeri kan, di mobil itu ada sensor seperti itu. Jadi bukan hanya di akuntansi, di profesi lain juga demikian. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang akuntan atau calon akuntan ataupun mahasiswa yang kuliah di jurusan akuntansi? IT nanti tidak boleh kita jauhi, justru kita dekatkan. Mungkin yang Ibu maksud tadi adalah digantikan adanya software akuntansi ya. Saya nggak sebut lah, ada beberapa di pasaran. Nah, silakan dikuasai salah satunya, jadikan alat untuk membantu tools seperti layaknya Microsoft Excel ya. Kalau kita bicara manual, dulu kita bicara manual itu berarti pena dan kertas dicatat. Sekarang kalau transaksinya itu dicatat di komputer pakai Excel, itu malah disebut masih manual loh, padahal sudah ada sistem di situ kan. Nah itu kami di bulan ini ada beberapa yang menghubungi untuk dibuatkan laporan keuangan, dibuatkan pendampingan, karena itu sangat penting. Nah dari situ saya melihat, oh ternyata profesi akuntansi ini dibutuhkan di semua lapisan atau sektor usaha gitu. Jadi nggak mungkin tergantikan. Kalau jadi menurut saya adik-adik sekalian yang sekarang lagi kuliah di jurusan akuntansi, atau Anda yang sedang SMA masih bingung mau menentukan pilihan kuliah di jurusan akuntansi adalah pilihan yang tepat. Profesi apapun Bu. Misal kita bicara klinik itu kan butuh juga laporan keuangan, pencatatan
dan itu butuh akuntansi. Boleh jadi nanti ada orang yang akan menginputkan di situ transaksi tadi, tapi dia tidak bisa dalam kutip membaca laporan tadi, butuh keahlian khusus. Nah, di situ laporan dari seorang akuntan. Alangkah lebih baiknya kalau kita juga bisa menginput, bisa mengerjakan, dan juga bisa menginterpretasikan. Jadi IT tadi atau software tadi jadikan sahabat, bukan malah dimusuhin. Dan saya khawatir semua profesi tadi saya sebut, klinik, rumah sakit, puskesmas, kemudian apalagi Bu, masjid, pondok pesantren, Ikatan Akuntan Indonesia kerjasama dengan BI itu sudah menerbitkan pedoman akuntansi pondok pesantren. Jadi pondok pesantren juga ada. Kemudian juga menerbitkan PSAK atau standar akuntansi syariah ya, khusus untuk lembaga badan wakaf, zakat juga, ya lembaga amil zakat, yayasan Bu, semuanya itu butuh beberapa mana ada akuntansi. Iya Bu, ya. jadi jangan berpikiran bahwa kerja di perusahaan nanti tergantikan oleh, enggak, banyak. Dan itu semuanya butuh akuntansi. Saya tidak bisa menjamin 100% ya, namun sepengetahuan saya hampir seluruh organisasi butuh yang namanya akuntan atau akuntansi tadi. Mungkin walaupun memang tergantikan oleh IT, hasil output dari IT tersebut kita nggak tahu ya Pak mau dikemanain ya. Jadi harus memang butuh orang akuntan yang mengerti, yang analisisnya mengerti. Jadi kalau adik-adik khawatir soal isu tersebut itu tergantung pandangannya dari mana ya Pak ya. Kalau saya sendiri tidak percaya, karena akuntan itu bakal tetap ada selamanya. Iya, di organisasi. Jadi terkadang organisasi ada beberapa ya, ketemu kami pimpinannya, sudah 10 tahun organisasi tadi berjalan, ternyata 3 tahun terakhir dia tidak nyusun laporan, kelabakan. Nah itu Pak, jadi menganggap simpel, sederhana, tapi fatal tidak dilakukan 3 tahun ya. Jadi waktu itu ada selisih hampir 5 miliar satu entitas. Saya bilang, Pak, Bu, kalau ada akuntan di sini atau di audit, biayanya nggak nyampe 5 miliar, saya bilang seperti itu. Nah, itu Bu ya. Jadi kadang kita nggak nggak terlalu care atau peduli. Begitu ada masalah, nah, itu baru rame-rame. Butuh akuntansi, butuh juga untuk diaudit seperti itu. Jadi hampir seluruh Bu Eka, profesi ataupun jasa di Indonesia itu pasti butuh yang namanya akuntan. Di kantor-kantor pengacara pun saya yakin pasti ada orang akuntan. Seperti itu. Nah, pada saat saya kuliah nih Pak, mungkin Bapak juga menemukan mahasiswa Bapak ya, ketika kuliah mereka itu setelah menjalankan kuliah nih di akuntansi, mereka berpikirnya seperti ini. Waduh, karena berat bagi mereka ya. Padahal sebenarnya nggak berat ya Pak ya, itu kan. Saya pribadi juga nggak berat, asal tahu triknya, ya, asal tahu rumusnya ya. Saya sendiri pada saat itu sedikit cerita nih Pak, untuk menjurnal itu kan kita harus tahu yang mana taruh di debit, yang mana di kredit. Itu saya merumuskan sendiri itu Pak. Itu kan ada harta, utang, pendapatan, modal. Itu saya rumuskan jadi HUM PB. Jadi diurutin nih. HUM PB, H berarti bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi saya memiliki trik-trik sendiri nih, gitu kan. Terkait persamaan akuntansi juga, saya memiliki trik sendiri nih. Ini harus di sini, kalau ini seperti ini. Jadi melogikakan sendiri supaya kita paham. Ternyata setelah saya melakukan trik itu, ketika saya ketemu data-data transaksi kayak itu, saya mudah aja menjurnal. Tinggal masuk sini, di debit, ini kredit. Seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya akuntansi itu seru deh. Nah, hanya saja waktu saya kuliah juga saya menemukan hal seperti ini Pak. Teman-teman bilang, aduh aku pusing nih dengan akuntansi ini katanya kan. Kadang kan minta belajar sama kita ya, gitu kan. Kayaknya aku salah ambil jurusan deh, katanya gitu kan. Nah, gimana menurut Bapak supaya mengubah mindset mereka itu, kalian itu nggak salah ngambil jurusan loh, ini bener loh jurusan yang kalian pilih, gitu kan. Sesuai dengan cita-cita kalian tuh pengen kalian kerja di bank, kalian kerja di kantoran, dengan pakaian rapi, jas, kemeja seperti itu. Gimana menurut Bapak? Oke. Memang itu kembali ke pribadi masing-masing Bu ya. Tentunya pada saat perubahan sikap itu kan ada penyebabnya ya. Tadi Ibu ceritakan.
Bu Eka kan, ada trik-triknya supaya memahami akuntansi lebih, karena ibu menganggap akuntansi ini menyenangkan. Dengan menyenangkan tadi maka trik-trik lain itu bisa timbul dengan sendirinya, kreatif ya Bu ya saya sebut. Akuntansi ini sebenarnya adalah kebiasaan Bu. Iya. Iya, kebiasaan kita mengulang kan prosesnya sama. Ya, saldo awal ya, bukti transaksi semua, nanti bulan berikutnya juga Siklusnya iya, itu saja berputar sebenarnya itu. kalau kita pahami itu siklusnya itu saja. Ya, jadi kan itu hal yang menarik dan asik lah gitu. Namun kalau seandainya, kalau saya gini Bu, kadangkala karena sering berulang itu ada bosan ya mungkin Ibu ya. Akan timbul tuh nggak bisa kita ini. Nah pada saat itu coba adik-adik sekalian ya, yang tadi Ibu Eka bilang salah jurusan atau salah prodi ya, salah memilih ini, baiknya kita lihat sih tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh hebat dunia itu banyak ternyata dulu kuliahnya itu juga di akuntansi. Ada dulu mantan ini ya, apa namanya, dia ikut kampanye pemilihan presiden, Pak Sandiaga kalau saya sebut ya. Itu juga S1-nya akuntansi. Iya. Kemudian ada juga istri dari seorang yang punya lembaga entertain besar ya, bahkan punya klub sepak bola. Ternyata S1-nya juga Akuntansi. Iya Ibu. Dan beberapa menteri keuangan dulu ya, menteri pendidikan itu backgroundnya di akuntansi. Ya, karena dengan mengetahui keuangan akuntansi tadi, maka kita bisa tahu isi dari suatu organisasi. Ya karena dengan kita mengetahui laporan keuangan dan dapat membaca laporan keuangan tersebut, kita bahkan tahu loh perusahaan ini, suatu organisasi ini apa yang dilakukan sebelumnya. Iya. Terus bagaimana keputusan selanjutnya. Terus bisa nggak berkembang ini dalam berapa tahun ke depan. Itu dari laporan keuangan sebenarnya ya Pak benar, ya. dari laporan keuangan tadi. Saya baru menyadari ketika saya sudah lulus itu Pak. Iya. Ketika saya melihat laporan keuangan langsung itu. Oleh karena itu yang kita sekarang mengedukasi teman-teman yang lagi kuliah atau mungkin adik-adik yang sekarang SMA kelas 3 agar nanti pada saat dia kuliah itu sudah mulai menyenangkan akuntansi. Iya. Kalau udah menganggap sesuatu yang menyenangkan, insya Allah akan dapat pengalaman. Apalagi sekarang Ibu, pemerintah mengeluarkan program MBKM kan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk kuliah di luar prodi seperti itu. Kemudian ada program magang BUMN atau magang bersertifikat atau studi independen namanya. Jadi lebih seru lagi Iya, belajar lebih ya seru. Pak ya. Nah. Jadi belajar akuntansi itu nggak sekedar hanya hitungan. Kalian Benar. juga bisa sharing sama universitas, mahasiswa dari universitas lain, Iya. prodi yang sama ya Pak ya. Atau di prodi yang berbeda juga ya Pak. Iya, benar-benar. Sebenarnya seru sih. Cuman kadang itulah mahasiswa-siswi sekarang tuh kan mungkin mereka lebih tertarik ke dunia digital saat ini ya. Karena lagi musim marak-maraknya ini ya, apa namanya ini, bisnis digital kan. Ya. Tapi tetap akan ada akuntansi di situ. Benar, akan Nggak ada bakal- akuntansi. nggak Teman bakal saya ini. juga punya salah satu punya bisnis digital Make It, dan dia juga butuh tenaga akuntan. Mereka bilang kapan nih gabung di Make It, ayo jadi tenaga akuntan kita nih, kayak gitu kan. Karena mereka butuh pembukuan yang memang bagus gitu kan, pembukuan yang bukan hanya dia dapat project terus keluar tapi keluarnya nggak tahu kemana. Nah kan kadang seperti itu. Cuman kalau pembukuannya terarah, kita harus tahu nih keluarnya nih, kamu nggak boleh loh keluar ini, keluar dari jalur ini. Kita harus pikirkan berapa tahun ke depan, biaya penyusutan barang-barang di kantor kamu berapa, ya seperti itu Pak ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang akuntan ya Pak. Jadi memang kalau organisasi itu masih kecil ya mungkin belum begitu ya. Tapi sudah mulai merangkap jadi besar, bahkan lebih besar lagi. Kehadiran akuntan di situ sangat dibutuhkan. Saya bahkan pernah Bu ditawari, tanda kutip, ada orang besar lah di Jambi untuk mengurusin pembukuan pribadinya Bu, perusahaannya dan lembaganya. Ya cuman konsekuensinya saya nggak bisa kemana-mana, harus fokus dengan beliau kan. Ya artinya kalau mungkin Ibu pernah mendengar ada pengacara pribadi, dokter pribadi, mungkin nanti juga akuntan pribadi ternyata ada ya. Dalam praktek itu ada Bu. Jadi memang di mana-mana tuh akuntansi itu memang penting ya. Iya. Akuntansi juga seru. Jadi
kalau pengen memang kita merasakan manfaatnya, Iya, gitu kan Bu. kita harus mencintai dulu ya. Ada Iya. pepatah zaman dulu tuh nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Kita harus kenal dulu nih. Kenal dulu dengan Nah, akuntansi. harus menyayangin dulu Mm-mm. ini gitu. Iya, Apalagi dengan nengok angka-angkanya tuh harus sayang gitu. Mana tahu kelak kita dapat angka Mm-mm, segitu ya, angka Pak. segitu, benar-benar. Atau kita dapat income omset dengan angka-angka yang kalau kita dalam belajar itu sampai miliaran Nah, atau iya. ratusan juta ya. Amin, mana tahu kan, Iya. Pak. Kalau Ibu sampaikan tadi kan, tadi ada teman Ibu yang punya usaha startup atau apa ya, terkait dengan digital. Di kita yang kuliah di akuntansi, adik-adik sekalian yang juga bisa membuka kantor. Ya, mungkin sedikit saya ulas ya Bu ya, izin Bu ya. Ini lebih ke peluang Iya. lulusan akuntansi Pak Iya, ya, karena benar. peluang lulusan akuntansi ya, boleh deh. Iya. Peluang lulusan akuntansi itu bukan hanya kerja di kantoran loh adik-adik. Kita tuh bisa buka kantor KJA sendiri Iya. ya Pak, kantor KAP sendiri. Apalagi sepengetahuan saya, kantor akuntan publik di Indonesia itu hanya yang terdaftar di OJK itu kalau nggak salah hanya 380-an berapa gitu, belum Iya. nyampe 400 malah Pak. Sedangkan perusahaan-perusahaan di Indonesia baik itu dari perusahaan kecil, menengah maupun yang udah besar Besar. itu lebih dari 100.000. Jadi kesempatan KAP adik-adik membuka kantor akuntan publik ini besar, apalagi Iya. gaji seorang Ya, akuntan gitu atau deh, Bu. seorang auditor itu bisa Ya, gitu lah. menggiurkan Pak ya. Itu digaji per hour saya dengar Pak ya, per jam ya. Itu gajiannya dan itu Siap. lumayan. Jadi Coba deh Bapak. oke, saya coba sampaikan. Jadi untuk adik-adik sekalian, tadi Bu Eka sudah membuka bahwa kuliah di akuntansi itu tidak hanya kita bekerja di perusahaan, tapi juga bisa buka kantor sendiri, berwirausaha. Sekarang Ya. kan digalakkan oleh pemerintah. Berwirausaha tidak hanya memproduksi suatu barang, tapi juga bisa memproduksi atau memberikan jasa. Nah, tentunya sesuai dengan bidang ilmu kita, yaitu bidang ilmu kita adalah akuntansi, Bu. Tadi Ibu sudah membuka, bisa buka kantor akuntan publik, kantor jasa akuntan, juga bisa buka kantor konsultan pajak, dan juga ada yang namanya kantor jasa penilai publik. Kalau di Jambi itu baru 2, tapi fokus yang mungkin penilai bisnis ya. Artinya itu akuntansi masih bisa masuk. Nah, beberapa kantor tadi, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang ingin membuka kantor tadi, tentunya mensyaratkan adik-adik harus selesai kuliah dulu. Selesai kuliah dan bekerja di kantor yang adik-adik akan buka kantor. Misalnya, saya ingin jadi akuntan publik, ya kerja di KAP dulu beberapa tahun ya. Kalau Kap Big Four itu bahkan untuk menjadi seorang partner, Bu, yang signing itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Itu yang pernah saya tanya, Bu ya, untuk Kap Big Four ya. Jadi kalau mau jadi akuntan publik ya kerja di KAP beberapa tahun, kemudian nanti ada levelnya junior auditor, senior auditor, kemudian nanti apakah ketua tim, supervisor, baru nanti manajer audit dan partner. Langkah-langkah itu harus dilalui kan. Nah, itu butuh waktu. Tapi saya yakin adik-adik dengan niat yang baik dan tujuan yang mulia, insya Allah bisa. Kalau kita buka kantor sendiri, nah tentunya nanti ada yang akan menjadi auditor atau bagian lainnya di kantor kita. Nah, secara tidak langsung kan kita bisa menciptakan pekerjaan untuk Lapangan pekerjaan untuk lulusan-lulusan baru ya, Pak, ya. lulusan akuntansi. Kemudian juga bisa sinkron dengan dunia pendidikan, karena kan sekarang kampus dengan program MBKM memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan magang. Iya. Nah, salah satu tempatnya itu adalah di KAP atau nanti di KJA, kantor jasa akuntan. KJA yang di Jambi yang aktif itu baru 1, Bu. KJA, kantor jasa akuntan. Tapi yang ada di Jambi itu ada 2 ya Pak? Iya, Tapi yang mungkin aktif itu 1, iya. Kebetulan beliau dosen Unaja ya, sini ya, Bu, kebetulan, ya. nah itu adik-adik Ah. kebetulan kita juga di Unaja ini salah satu dosen kita itu membuka kantor jasa akuntan KJA, yaitu Pak Hafiz. Gitu, kan. Ya, nanti kalau lebih lanjut mengenai KJA mungkin bisa. Nanti kita undang Iya, ya Pak Hafiz. spesial Pak Hafiz ya. Kemudian juga bisa buka kantor konsultan pajak ya. KKP itu beberapa alumni akuntansi di kampus saya, Bu, buka kantor itu, Bu. Nah, dia juga bisa mengajak alumni atau adik-adik tingkatnya untuk kerja di sana.
Itu kemudian juga jasa penilai, khususnya terkait dengan penilaian bisnis. Jadi banyak. Jadi bicara wirausahawan atau kewirausahaan tidak hanya bagaimana memproduksi barang, tapi juga menjual jasa, sesuai dengan kompetensi atau keilmuan kita. Nah tentunya nanti adik-adik sekalian tuh ada syarat-syaratnya lah, ikut ujian sertifikasi, kerja di profesi yang adik-adik inginkan, baru nanti bisa buka kantor sendiri. Syarat-syaratnya juga nggak ini ya Pak ya, bisa dibilang nggak mudah, tapi nggak mudah bisa, kalau dikatakan nggak mudah dia mudah. Iya. Kalau dikatakan mudah nggak mudah, harus ada tantangan. Iya, Karena kan segala sesuatu yang akan menuai hasil itu pasti ada, kita melalui rintangan Pak ya supaya berhasil. Kalau nggak ada rintangannya ya nggak ada sensasinya ya Pak ya. Iya, salah satu sensasinya tadi Bu bilang kalau kita punya kantor sendiri, kalau tanggal 20-an itu kan staf saya mau gajian. Itu saya deg-degan, ini dari mana ya biayanya. Kalau staf saya seneng, udah bentar lagi gajian. Seperti itu. Nah sedangkan yang pemiliknya nih sensasinya di situ Bu, artinya ya kita harus hitung-hitung semua lah ya, seluruh biaya atau mungkin penghasilan yang akan kita terima. Tapi disitulah sensasi atau seninya berwirausaha. Sementara kalau adik-adik hanya jadi karyawan ya hanya terima gaji, dan untuk mendapatkan lebih ya tetap harus buka usaha sendiri, seperti itu. Dan insya Allah banyak manfaat Bu kalau kita buka usaha sendiri ya, apakah KAP, KJA, konsultan pajak, atau ya kalau baru-baru gabung aja lah sama teman-teman atau bapak ibu di tempat lain yang sudah settle ya belajar. Itu nggak ada yang serta-merta, tapi saya yakin prospek ke depan untuk akuntansi atau dunia akuntansi sangat terbuka lebar Bu ya. Dan itu juga semua organisasi Bu, baik itu profit dan non profit, itu sekarang butuh diaudit Bu, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan auditor ini wajib harus lulusan dari akuntansi Pak. Iya, seperti itu Ibu. Jadi itu samalah seperti untuk jadi pengacara atau advokat ya harus dari fakultas hukum. Seperti itu. Harus lulusan dari hukum. Wah, nggak terasa kita udah hampir sejam nih Pak. Kita berbincang-bincang terkait akuntansi. Ternyata memang akuntansi itu seru dan prospek kedepannya tuh ini ya. Kalau terkait isu-isu yang beredar, isu-isu negatif yang beredar, itu tergantung mindset mereka sendiri ya. Pandangan mereka dan gimana kita menyikapinya ya. Tapi itu isu-isu tersebut juga yang menjadi sebuah tantangan bagi kita sendiri ya Pak ya. Iya, benar. Dan tantangan kita juga sebagai dosen pendidik, sebagai akuntan pendidik ya gitu kan. Kadang kalau juga itu Bu, pada saat sebelum 2016 ya, ketemu mahasiswa ngobrol, Pak, dia mau nanya bagaimana praktek, saya nggak bisa jawab Bu. Kalau sekarang saya bisa insya Allah menjawab dan bantu, kamu ke kantor itu, dia lagi butuh lowongan. Dan terus terang Ibu, beberapa klien kami atau kenalan ya di luar itu membuka lowongan kerja, dia pernah nawar ke staf saya, Pak Eko kan ada punya staf audit. Iya Pak, staf audit, auditor ya. Kami butuh audit internal Pak. Untuk staf Pak Eko itu langsung kami terima tanpa tes. Nah, jadi itu adik-adik sekalian ya, betapa seorang auditor itu nilainya sangat tinggi. Dan kebetulan juga Pak, mahasiswa kita ini ada lagi magang ini Pak, di semester 7. Ketika lagi magang, setelah selesai magang, terus dia dipanggil sama atasannya. Atasan tempat magang beliau, salah satu kantor camat di Provinsi Jambi. Pak camat tersebut menawarkan, mau nggak kerja di sini, kayak gitu kan. Karena mereka membutuhkan juga, dan kebetulan juga anak magang kita ini berkompeten kali kan di bidang tersebut. Akhirnya keterimalah mereka langsung kerja di situ. Kebetulan juga mereka kan langsung skripsi, tinggal skripsi kan Pak, jadi bisa lah skripsinya ya temanya kerja di situ sambil skripsi itu bisa lah ya kan. Kuliah kan udah nggak ada lagi di semester 8. Nah itu bagi adik-adik yang bilang prospek akuntansi ke depan tuh bagaimana, menakutkan atau pertanyaan, bisa nggak ya aku langsung kerja. Nah buktinya salah satu mahasiswa Unaja, bukan salah satu, malah 2 orang mahasiswa Unaja itu langsung keterima kerja gitu. Dan itu masih semester 7. Nah, udah waktu makan siang. Udah.
nggak terasa ya Pak ya, Iya. sejam kita bincang-bincang. Mungkin next time kita bakal bincang-bincang lagi lanjut di luar, atau kita akan ngadain podcast dengan tema yang berbeda lagi Siap, Pak ya. siap, Ibu. Kayak gitu kan. Jangan apa ya, jangan bosan ya Bosan, Pak datang ke iya. sini. Siap Ibu, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi adik-adik khususnya dari Unaja. Bagi yang ingin memperoleh informasi lebih atau ingin magang nanti ya silakan boleh hubungi nanti, saya. Melalui iya. Bu Eka ya tentunya. Nanti akan saya hubungin melalui Pak Eko. Itu aman ya Pak ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, mungkin sekian dari podcast kita. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang lebih unik lagi, dan yang mungkin ada saran dari teman-teman yang ingin mengetahui informasi-informasi yang penasaran bagi kalian untuk kita jadikan tema untuk podcast kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bye bye.